Saudara Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo telah memblokir 15 PSE yang mengandung aktivitas perjudian online. Meski telah banyak diblokir, situs judi online ini masih saja terus kembali. Lantas bagaimana upaya membersihkan ruang digital di Indonesia dari judi online? Kita akan bahasnya bersama anggota Komisi 1 DPR, Dave Laksono. Bung Dave, sehat selalu. Sehat selalu. Iya. Ada 15 situs judi online nih yang terdaftar di PSE. Bagaimana Anda menilai langkah Kominfo? Kemarin sempat dikritik netizen, sistem financial dan game online yang tak didaftar atau diblokir. Sementara situs judi masih bisa diakses gitu. Akhirnya kemudian baru setelah ada ramai-ramai di medsos, baru kemudian diblokir. Ya, memang mungkin mesti rame-rame dulu baru jadi blokir kali ya. Ya, ini memang suatu pelajaran dan juga suatu momen untuk juga mengkoreksi baik dari Kominfo juga dan juga masyarakat luas. Memang saat ini berdasarkan informasi dari Kominfo, dia sampaikan bahwa sudah lebih dari 1,5 juta situs judi online itu diblokir. Tapi kan ya ini mati satu tumbuh 1.000. Oke. Jadi Anda mau nyampe sini nggak ada udang di balik batu ya gitu. Jadi bahwa rame-rame baru situs judi online ditutup karena masyarakat pasti akan berpikiran seperti itu. Ya, itulah makanya namanya di sini makanya Kominfo harus lebih proaktif ya, selain menerima masukan dari masyarakat dan juga bisa menelisik ya, membuat kan ada satgasnya, ada hotline-nya. Nah, itu juga dioptimalisasikan dan dilihat setiap aplikasi ataupun website yang berkembang itu terus dimonitor. Kenapa? Karena kan ya namanya online itu ya ditutup satu ya tinggal pindah lagi yang lain gitu kan. Kalau misalnya dia buka lapak di pinggir jalan gitu kan, ketangkap polisi ya dia harus nunggu dilepas dulu baru bisa buka lagi. Kalau ini kan enggak, dia kan base-nya di mana-mana. Bahkan terakhir itu terlibat juga ada sampai penjualan manusia juga kan di mana Kambodia ya kalau nggak salah, itu ada sekitar 100-an orang Indonesia yang ditahan disekap oleh mereka untuk melakukan sebagai admin daripada judi-judi online tersebut. Nah, itu Kominfo di sini harus proaktif kerjasama dengan baik, apakah itu BIN, Kemlu, Kemenkumham, dan juga mengundang dan juga meminta masyarakat itu terus mewaspadai, dan juga penting juga itu adalah literasi digital kepada masyarakat ketika mereka itu mulai terlibat dari game-game online yang mungkin pertamanya mereka pikir itu hanya game biasa, lalu mulai masukin uang, lalu mereka bisa dapat, ada yang rugi, ada yang kurang, karena ini terlibat berbagai macam pasal. Apalagi kalau misalnya nanti undang-undang PDP ini sudah selesai, ini akan ada pasal yang bisa dikenai lagi. Jadi maka itu Kominfo dan juga seluruh lembaga penegakan hukum untuk terus lebih proaktif mengejar dan mendata mereka-mereka ini yang ditenggarai terlibat dari perjudian. Meskipun ada pertanyaan begini, Bung Dev, kok situs judi online bisa ya sempat mendaftar PSE di Kemenkominfo? Itu juga, jadi makanya Kominfo, memang ini tujuan awalnya PSE ini kan bukan untuk menyulitkan. Tujuannya itu adalah untuk penegakan hukum dan juga memastikan bahwa semua anak bangsa yang bergerak di bidang digitalisasi itu terlindungi dan juga dunia digital Indonesia itu berkembang dengan ke arah yang benar. Nah, itu tujuan utamanya. Nah, cuman memang penyampaian kepada masyarakat, lalu juga informasi yang disebarkannya itu juga masih tidak bisa diterima dengan baik, sehingga muncullah berbagai macam polemik di masyarakat. Nah, jadi ya komunikasi politik dan komunikasi ke masyarakatnya itu juga harus dilakukan dengan baik dan juga dapat dicerna sehingga masyarakat itu mengerti mengapa pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan seperti ini. Oke, terakhir saya mengatakan, saya tertarik dengan pernyataan Anda yang menyatakan bahwa situs judi online ini dimatikan satu, tumbuh 1.000. Bagaimana caranya agar hal ini bisa benar-benar tuntas, nggak mati satu, tumbuh 1 juta nanti? Ya namanya gini, ini kan supply and demand. Ya selama masih ada demand, ya pasti akan ada supply terus. Gitu. Cuman sekarang ya nilainya bertambah, nilainya lebih sulit, apalagi dengan ada sebenarnya kan kalaupun diblokir oleh Kominfo, orang tinggal download VPN, ya bisa juga diakses gitu ya.
yang terjadi selama ini. Nah, maka itu Kominfo juga terus harus meningkatkan kemampuannya, harus juga melahirkan ahli-ahli coding yang baru untuk terus mewaspadai dan juga proaktif mengejar ya, selain dari masukan masyarakat juga mereka itu terus rajin melihat apakah ada judi-judi baru, gaming baru, karena kita kan memiliki, kita juga ada BSSN, kita juga ada BIN, terus ada divisi telematika di kepolisian. Nah, ini semua ya harus dioptimalkan dan memiliki komunikasi dan rutin berkoordinasi, information sharing, sehingga bisa teridentifikasi bila mana ada website-website baru. Kerjasama dengan BSSN, BIN, kepolisian, lalu juga lembaga-lembaga terkait agar ini bisa ditangani bersama-sama. Ya, benar. Ini nggak bisa diserahkan kepada satu institusi karena selain jumlah personelnya dan juga kemampuannya juga terbatas. Baik, terima kasih Dave Laksono, anggota satu dari Partai Golkar yang bidangi juga salah satunya adalah soal teknologi informasi. Terima kasih Bung Dave Laksono.